Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang barisan monoton. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ervindo Kelvin Saputra, Tiara Nurfitriasari, Lucy Syahputri, Dwi Nurrahmi, dan Khalifah Nurlatifah. Pada barisan monoton, kami akan membahas tentang barisan naik dan turun, barisan monoton, dan teorema konvergensi monoton. Yang pertama yaitu barisan naik, akan disampaikan oleh saya, Tiara Nurfitriasari. Barisan naik dengan definisi, misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real. Dikatakan X barisan naik bila memenuhi X1 kurang dari sama dengan X2, kurang dari sama dengan X3, seterusnya sampai XN kurang dari sama dengan XN plus 1. Jadi, suku pertama kurang dari suku kedua kurang dari suku ketiga, terus menerus naik. Untuk contoh, yang pertama yaitu tentukan apakah X sama dengan XN merupakan barisan naik atau turun. Jawabannya, X adalah barisan naik. Barisan yang terbentuk adalah 1,1, 2, 2, 21/2, 3, seterusnya sampai XN. Dapat kita lihat, suku ke-1 adalah 1, suku kedua adalah 1. Dia kurang dari sama dengan. Artinya, boleh sama, boleh suku ke-1 kurang dari. Jadi, 1,1, 2,2 boleh. Yang penting, dia sama dengan atau naik. Nah, dapat kita lihat di sini. 1,1 yaitu sama dengan 1,2 dia naik, 2,2 dia sama dengan 2,21/2 dia naik, 21/2,3 dia naik. Jadi, barisan X ini dinamakan barisan monoton naik karena suku yang lebih kecil selalu kurang dari suku yang lebih besar. Untuk contoh kedua, tentukan apakah X sama dengan 2 pangkat N merupakan barisan naik atau turun. Jawabannya, X adalah barisan naik. Barisan yang terbentuk adalah 2,4, 8, 16, dan seterusnya hingga 2 pangkat N. Dapat kita lakukan penyelesaian, kita akan membuktikan XN kurang dari sama dengan XN plus 1, seperti definisi yang telah disebutkan. Kita misalkan, X sama dengan 2 pangkat N dengan N bilangan bulat, maka X sama dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Maka artinya kita peroleh X sama dengan 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 yaitu 4, 2 pangkat 3 yaitu 8, 2 pangkat 4 yaitu 16, dan seterusnya hingga 2 pangkat N. Jadi, X sama dengan 2 pangkat N merupakan barisan monoton naik, karena XN kurang dari sama dengan XN plus 1, yaitu 2 kurang dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 8. Nama saya Lucy Syahputri, saya akan menjelaskan mengenai barisan turun. Misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real. X dikatakan turun jika memenuhi X1 lebih besar atau sama dengan X2, lebih besar atau sama dengan X3, dan seterusnya. Contoh yang pertama yaitu merupakan barisan turun. Karena 1 itu lebih besar dari setengah, setengah lebih besar daripada seperempat, seperempat lebih besar dari 1/8, dan seterusnya. Untuk yang nomor 2, tentukan apakah 2N plus 1 per N merupakan barisan naik atau turun, dengan N adalah anggota bilangan asli. Jadi, 2N plus 1 per N adalah barisan turun, dapat ditunjukkan dengan AN dikurangin AN plus 1. AN-nya adalah 2N plus 1 per N, sementara AN plus 1-nya adalah 2N plus 3 per N plus 1. Nah, 2N plus 3 per N plus 1 ini didapatkan ketika N-nya diganti dengan N plus 1. Ketika ini dikurangkan, maka dihasilkan 1 per N dikali N plus 1. Nah, karena di sini N-nya adalah anggota bilangan asli, maka 1 per N dikali N plus 1 itu lebih dari 0. Jadi, AN dikurang A
N plus 1 itu lebih dari 0, atau dapat dituliskan dengan AN lebih dari AN plus 1. Nah, sesuai dengan definisi, maka 2N plus 1 per N merupakan barisan yang turun. Saya Dwi Nurahmi dengan NIM 22251800091 akan menjelaskan definisi barisan monoton. Suatu barisan disebut barisan monoton apabila barisan tersebut naik saja atau turun saja. Misalkan X sama dengan X kecil, barisan bilangan real, dan misalkan N1 kurang dari N2 kurang dari N3 kurang dari sampai NK kurang dari NK plus 1, maka disebut barisan bilangan asli yang monoton naik. Yang kedua, misalkan X sama dengan X kecil, barisan bilangan real, dan misalkan N1 lebih dari N2, lebih dari N3, lebih dari NK, lebih dari NK plus 1, maka disebut barisan bilangan asli yang monoton turun. Contoh-contoh barisan monoton. Yang pertama, barisan berikut adalah monoton naik. Contohnya 2, 4, 6, 8, sampai 2N. Kenapa disebut monoton naik? Karena angka-angkanya itu naik. Yang tadinya 2 jadi 4, yang tadinya 4 jadi 6, dan seterusnya. Terus pola berikutnya A, A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4 sampai dengan A pangkat N jika A lebih besar dari 1. Yang kedua, barisan-barisan berikut adalah monoton turun. Contohnya 1, 1/2, 1/3, 1/4, sampai 1/N. Kenapa disebut monoton turun? Karena angka-angkanya itu tuh semakin turun. Yang tadinya 1 jadi 1/2, 1/2 jadi 1/3, dan seterusnya. Pola berikutnya itu A, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4 sampai A pangkat N jika 0 kurang dari A kurang dari 1. Yang ketiga, barisan yang tidak monoton. Barisan yang tidak monoton itu contohnya 1, min 2, 3, min 4, dan seterusnya. Kenapa disebut barisan yang tidak monoton? Karena angka-angkanya itu tuh tidak naik dan tidak turun, dan tidak tidak teratur angkanya. Jadi disebut barisan yang tidak monoton. Saya, Khalifah Nur Latifah, akan menjelaskan mengenai teorema konvergensi monoton naik. Di sini dikatakan, jika barisan X sama dengan Xn monoton dan terbatas, maka ia konvergen. Hal ini menyebabkan dua kemungkinan. Yang pertama, jika barisan naik, maka limit Xn sama dengan supremum Xn untuk n anggota nilai asli. Dan yang kedua, jika barisan turun, maka limit Xn sama dengan infimum Xn untuk n anggota nilai asli. Untuk bukti yang pertama, X barisan naik dan terbatas. Karena X naik dan terbatas, menurut definisi barisan terbatas, kita sebut saja M, anggota real, M lebih dari 0, sedemikian hingga Xn kurang dari sama dengan M untuk setiap n anggota nilai asli. Jadi, himpunan Xn untuk n anggota nilai asli terbatas di atas. Berdasarkan kelengkapan sifat R, dikatakan bahwa setiap himpunan terbatas pasti mempunyai supremum. Maka, X bintang sama dengan supremum Xn untuk n anggota nilai asli. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa limit Xn sama dengan X bintang. Jika diambil sembara epsilon lebih dari 0, maka X bintang dikurangi epsilon bukan lagi batas dari himpunan Xn untuk n anggota nilai asli. Oleh karena itu, ada bilangan Xk sedemikian hingga X bintang kurang dari epsilon kurang dari Xk. Karena Xn merupakan barisan naik, maka
XK kurang dari sama dengan XN. Sehingga X bintang dikurangi epsilon lebih kecil daripada XK lebih kecil sama dengan XN lebih kecil daripada X bintang ditambah epsilon untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Maka X bintang dikurangi epsilon kurang dari XN kurang dari X bintang ditambah epsilon. Hal ini mengakibatkan mutlak XN dikurangi X bintang kurang dari epsilon untuk tiap N lebih dari sama dengan K berdasarkan definisi. Karena epsilon sembarang, maka dapat disimpulkan bahwa XN konvergen ke X bintang. Sehingga limit XN sama dengan supremum XN untuk N anggota nilai asli. Di sini saya akan menjelaskan teorema konvergensi monoton turun. Jika X barisan turun dan terbatas, maka Y sama dengan min X merupakan barisan naik terbatas. Di sini jelas didefinisikan bahwa Y sama dengan min X merupakan barisan naik terbatas. Oleh karena itu, Y sama dengan X, maka merupakan suatu barisan turun dan terbatas. Dengan argumen yang sama dengan poin I di atas, jelas bahwa limit Y sama dengan supremum min Xn. Karena limit Y sama dengan minus limit X, dan ini didapatkan dari definisi Y sama dengan minus X. Dan supremum minus Xn sama dengan minus infimum Xn, dan ini didapatkan pada materi supremum infimum pada chapter sebelumnya. Maka dapat kita ambil kesimpulan, jika limit X sama dengan minus limit Y, maka sama dengan minus supremum minus Xn sama dengan infimum Xn. Maka pada teorema konvergensi turun untuk limit Xn itu sama dengan infimum dari Xn. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.